Hai semuanya, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Nah, video kali ini aku mau bikin peyek kacang koin yang bisa dijadikan sebagai cemilan di rumah, lauk makan, dan juga dijadikan ide jualan. Yuk kita simak videonya sampai selesai. Langsung aja kita mulai. Di sini ada bumbu 5 siung bawang putih, 3 butir kemiri, dan juga 2 cm kencur. Ini akan kita haluskan. Boleh dihaluskan manual menggunakan ulekan, boleh juga pakai blender. Nah, selanjutnya di sini ada daun jeruk. Aku pakai sekitar 10 lembar karena size-nya yang kecil-kecil. Kemudian kita buang tulangnya dan diiris tipis-tipis seperti ini. Nah, kalau menurut aku pribadi, semakin banyak daun jeruknya rasanya akan semakin enak. Selanjutnya aku sudah siapkan juga 250 gram kacang tanah. Nah, ini karena size-nya yang agak besar jadi akan aku potong-potong dua seperti ini. Ini opsional, boleh dipotong, boleh juga utuh ya teman-teman. Dan untuk seasoningnya di sini aku ada garam, kaldu bubuk, micin, dan juga ketumbar bubuk. Nah, semua jumlahnya ini disesuaikan dengan banyaknya yang akan kita masak. Dan ini adalah bahan lengkapnya, tinggal di screenshot aja ya teman-teman. Yuk langsung aja kita mulai. Siapkan baskom, kemudian masukkan 250 gram tepung beras, kurang lebih sekitar 25 sendok makan ya teman-teman. Tambahkan 1 sendok makan tepung tapioka, 1 sendok makan tepung maizena, kemudian masukkan juga seasoningnya, garam, ketumbar bubuk, kemudian ada kaldu bubuk dan juga micin. Masukkan juga daun jeruk yang sudah diiris tipis, kemudian tambahkan bumbu yang tadi sudah kita haluskan. Selanjutnya tambahkan 1 butir utuh telur berukuran sedang dan tambahkan juga air santan. Di sini takarannya aku pakai sekitar 550 sampai 650 ml. Nah, nanti disesuaikan dengan kekentalan dari adonan yang teman-teman buat ya. Santannya kita masukkan dulu secara bertahap supaya nanti konsistensi dari adonannya ini pas. Masukkan air santannya secara bertahap dan sambil diaduk menggunakan spatula atau juga boleh menggunakan whisker seperti ini. Kita aduk sampai nanti adonannya ini konsistensinya pas. Konsistensi adonan dari peyek koin ini berbeda dengan peyek yang biasanya kita buat pakai wajan yang disiram di pinggirnya ya teman-teman. Kalau peyek koin ini tekstur dari adonannya cenderung cair, jadi tidak begitu kental. Nah, ini aku tes dulu adonannya, kayaknya masih terlalu kental, jadi aku akan tambahkan beberapa mililiter dari santannya. Jadi kurang lebih aku pakai sekitar 650 ml ya teman-teman. Nanti disesuaikan aja dengan konsistensi adonan yang teman-teman buat. Nah, tadi ketika dikoreksi rasanya masih kurang gurih, jadi aku tambahkan kaldu bubuk. Dan hasil akhir dari adonannya seperti ini, cair ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan pisahkan dulu. Aku akan ambil beberapa sendok sayur adonannya. Kenapa aku pisahkan? Supaya nanti kacangnya tidak terendam terlalu lama. Kemudian kita masukkan secukupnya kacang irisnya dan kita aduk rata seperti ini. Lalu adonan ini sudah siap untuk kita cetak. Oke, selanjutnya di sini aku sudah siapkan cetakan berbentuk bulat yang biasanya dipakai untuk adonan bikang atau adonan yang lainnya. Kita masukkan minyak yang cukup banyak. Nah, ini tipsnya ya teman-teman, kita masukkan minyak hampir setengah dari cetakannya. Tujuannya supaya nanti adonannya bisa naik dan bisa cantik bentuknya. Nah, selanjutnya kita masukkan 1 sendok sayur adonan yang sudah berisi kacang, kemudian kita tunggu sampai nanti tekstur dari adonannya ini kuat dan juga kokoh untuk kita angkat. Jadi tidak perlu sampai kering ya teman-teman, cukup sampai dia kuat untuk diangkat. Nah, teksturnya masih agak lembek-lembek seperti ini tidak apa-apa karena nanti kan kita akan goreng lagi. Jadi tujuan dari penggorengan yang pertama ini adalah membentuk si peyek ini jadi koin-koin seperti ini. Nah, kalau aku suka yang banyak kacangnya seperti ini ya teman-teman. Jadi nanti kalau teman-teman buat di rumah disesuaikan aja. Boleh pakai kacang yang banyak, boleh juga sedikit sesuai dengan persediaan yang teman-teman punya ya. Nah, kalau misalnya minyaknya kurang, kita tambahkan lagi. Pokoknya tipsnya supaya nanti bentuknya cantik dan juga mudah, kita harus pakai minyak yang banyak di dalam cetakannya. Kalau adonannya sudah mulai kokoh seperti ini, bisa kita angkat lalu kita tiriskan di atas saringan. Lakukan hal yang sama sampai semuanya habis tercetak. Oke, akhirnya satu adonan sudah selesai dicetak semuanya. Ini ada sekitar 63 pieces. Bentuk dan hasil dari satu kali gorengnya seperti ini. Jadi teksturnya masih lembek ya teman-teman, belum matang sempurna. Tapi nggak apa-apa, nggak masalah karena nanti akan kita goreng di part yang kedua. Nah, ini aku buatnya kan sekitar jam 10 malam, jadi akan aku diamkan dulu beberapa jam. Keesokan harinya, hasilnya seperti ini, bentuknya masih sama. Ini aku gorengnya sekitar jam 10 pagi. Jadi tips dari ibuku sih ya, kalau mau dapat tekstur dan juga warna yang cantik, sebaiknya adonannya kita diamkan dulu beberapa jam. Oke, selanjutnya panaskan minyak secukupnya, kalau bisa sih yang agak banyak, supaya nanti adonan dari peyeknya ini bisa terendam semua. Masukkan beberapa pieces dari peyeknya, kemudian kita akan goreng menggunakan api sedang cenderung kecil sampai nanti dia bisa matang merata. Dan kalau sudah kecoklatan bagian bawahnya bisa kita balik seperti ini.
Intinya sama seperti kalau kita goreng kerupuk, cuman mungkin kalau kita goreng peyek yang ini karena teksturnya agak sedikit tebal, jadi kita menggunakan api yang sedang cenderung kecil. Kalau sudah kecoklatan atau golden brown bisa kita balik lagi. Atau disesuaikan aja dengan panas dari minyak dan juga selera teman-teman semua ya. Kurang lebih nanti hasilnya seperti ini sudah matang dengan sempurna. Selanjutnya bisa kita angkat, kita tiriskan, lalu lanjutkan goreng semua peyeknya sampai habis. Nah, buat teman-teman yang baru aja menemukan channel YouTube aku dan juga baru mampir ke sini, minta tolong subscribe-nya dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari aku lainnya. Terima kasih. Udah deh, jadi ini dia hasilnya peyek koin yang super duper cantik banget. Bentuknya juga sempurna seperti ini. Nih bisa dilihat ya teman-teman, jadi bentuknya tidak hanya bulat, tapi dia membentuk mangkok. Di bagian pinggirnya ada seperti ininya. Nah seperti ini ya teman-teman, jadi bentuknya cantik banget. Di bagian pinggirnya juga ada dinding yang lumayan tinggi. Kenapa? Karena tadi di penggorengan pertama kita menggunakan minyak banyak dan juga adonan yang penuh. Jadi pada saat dicetak itu adonannya naik dan membentuk dinding di bagian pinggirnya. Dengan kacang yang melimpah hasilnya cantik banget dan dengerin deh. Masya Allah, ini renyah banget loh teman-teman. Walaupun kelihatannya tebal, tapi dia mempunyai tekstur yang renyah. Warnanya cantik dan juga bentuknya bagus, ditambah dengan kacang yang melimpah seperti ini. Pasti dijamin semuanya suka, dan ini juga bisa dijadikan ide jualan loh teman-teman. Iya kan, pasti semuanya setuju kan, pasti semuanya juga suka peyek, apalagi dimakan bareng pecel ataupun bareng yang berkuah-kuah gitu, pasti mantep banget ya rasanya. Atau buat cemilan juga oke, karena kan rasanya enak, gurih, dan juga gimana ya, pasti teman-teman tahu lah ya rasanya peyek enak banget kan buat ngemil. Dari satu adonan ini dengan tepung beras sebanyak 250 gram, kita mendapatkan hasil 63 pieces, banyak banget ya teman-teman. Hari ini aku mau bikin cemilan yang bahannya gampang banget dan caranya juga super gampang. Mau tahu gimana dan apa aja bahannya? Yuk simak videonya sampai selesai. Oke, langsung aja kita mulai. Nah, di sini sudah aku siapkan 150 gram kacang hijau yang sudah direndam 2 jam. Nah, ini teksturnya kalau dipencet sudah empuk ya, teman-teman. Jadi insya Allah ketika nanti dibikin peyek, teksturnya tidak keras. Sekarang kita siapkan mangkuk dan masukkan sebanyak 250 gram tepung beras. 1 sendok makan tepung tapioka atau sekitar kurang lebih 10 gram. Lalu di sini juga aku sudah siapkan 10 lembar daun jeruk yang sudah diiris tipis-tipis dan bagian tengahnya dibuang ya supaya rasanya tidak pahit. Untuk bumbunya di sini aku pakai 3 siung bawang putih, kemudian ada 2 butir kemiri, 1 cm kencur dan setengah cm kunyit. Kemudian semua bahan ini akan kita haluskan. Kalau sudah halus seperti ini kita masukkan ke dalam tepung yang tadi sudah kita siapkan. Lalu untuk seasoningnya di sini aku sudah siapkan 1 sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh garam. Nah ini kita pakai segini dulu, nanti kalau kurang bisa ditambah lagi ya. Lalu ada 1 sendok makan ketumbar. Ketumbarnya boleh pakai yang butiran ya teman-teman. Lalu kita masukkan 1 butir telur berukuran sedang dan masukkan kurang lebih sekitar 300 sampai 330 ml air. Kita masukkan secara bertahap supaya nanti konsistensinya bisa pas. Oke, aku masukkan secukupnya dulu seperti ini, kemudian kita aduk lagi menggunakan balon whisk atau boleh menggunakan centong. Kita aduk sampai tercampur rata, pelan-pelan aja. Kalau misalnya kurang, kita tambah airnya sedikit demi sedikit. Nah, selain pakai air putih, teman-teman juga boleh mengganti airnya dengan air santan. Tentunya rasanya akan lebih enak, cuman karena di sini aku pengen yang lebih ekonomis, jadi aku pakai air biasa. Nah, di sini aku memasukkan airnya kurang lebih sekitar 330 ml. Tentunya tidak selalu sama, nanti disesuaikan saja dengan konsistensi adonan yang teman-teman punya. Karena di sini aku pakai adonan sekitar 250 gram, maka semua kacang hijau yang tadi sudah direndam aku masukkan. Tapi kalau misalnya teman-teman buat peyek dalam jumlah yang banyak, sebaiknya kita pisahkan adonannya di tempat yang lain dan memasukkan kacang hijaunya sedikit demi sedikit ya. Sekarang kita aduk sampai tercampur rata dan di tahap ini teman-teman harus mengoreksi rasanya. Kalau misalnya kurang asin atau kurang kaldunya, kita tambahkan lagi. Nah, di sini kebetulan rasanya kurang mantap jadi aku tambahkan lagi. Tentunya soal rasa dikembalikan lagi ke selera teman-teman semua ya. Dan kalau adonannya sudah siap, sekarang kita siapkan wajan berisi minyak yang jumlahnya cukup banyak. Kemudian kita ratakan minyaknya ke bagian pinggir-pinggir seperti ini. Lalu gorengan pertama ini adalah tester ya teman-teman. Jadi aku akan buat contoh satu dulu untuk mengetahui apakah konsistensi dari adonannya pas atau terlalu tebal atau terlalu tipis atau kurang asin atau pas rasanya. Jadi satu gorengan ini akan kita cek tingkat kematangan dan juga rasanya. Caranya sama, kita letakkan dulu di bagian pinggir, kemudian kita goreng sampai warnanya golden brown seperti ini. Kalau sudah kita angkat.
Nah, testernya udah matang nih, sekarang kita lihat ya hasilnya seperti ini, adonannya dan renyahnya kita coba cek. Oke, ternyata kekentalannya pas, hasilnya juga bagus, rasanya juga enak. Kita akan lanjut goreng sampai semua adonannya selesai. Cara gorengnya cukup mudah ya teman-teman, jadi tinggal ambil satu centong adonan, diratakan di bagian atas wajan seperti yang ada di video. Kemudian kalau sudah, kita siram-siramkan dengan menggunakan minyaknya supaya adonannya bisa turun. Karena di sini aku tidak pakai wajan anti lengket ya, jadi kita bantu siramkan seperti itu. Nah, karena di sini aku tidak balik adonan peyeknya, jadi kita cukup bantu tekan-tekankan seperti ini supaya nanti kematangannya bisa merata. Kalau misalnya minyaknya sudah tidak berisik, sudah mulai tenang seperti ini dan warnanya sudah berubah kecoklatan, tinggal kita angkat lalu tiriskan. Nah, setelah digoreng, kemudian minyaknya terlihat kotor, teman-teman bisa langsung menyaringnya supaya nanti sisa-sisa adonan yang ada di wajan tidak ikut tergoreng di adonan berikutnya ya. Kemudian lakukan hal yang sama sampai semua adonannya habis digoreng. Dan jangan lupa sebelum menuang adonannya, sebaiknya adonan yang ada di mangkoknya kita aduk ya, supaya nanti tidak ada bahan yang mengendap di bagian bawah. Oh iya, buat teman-teman yang baru aja mampir ke channel YouTube aku atau baru aja menemukan channel YouTube aku Retro Octaviani, minta tolong subscribe-nya dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari aku lainnya. Terima kasih. Nah, kita lanjut. Kalau misalnya minyaknya sudah terlihat tenang, tidak berisik, dan warnanya juga sudah kecoklatan, tinggal kita angkat lalu kita tiriskan. Dan udah deh, jadi ini dia hasilnya, peyek kacang hijau yang super duper enak banget. Makan satu aja dijamin gak cukup, satu adonan bisa menjadikan hasil yang sebanyak ini. Coba deh lihat teman-teman, hasilnya cantik banget, bentuknya unik banget seperti ini ya. Dan sekarang kita dengar ya hasilnya. Masya Allah, hasilnya renyah banget, suaranya bener-bener kres-kres ya teman-teman. Rasanya enak banget walaupun kita tidak pakai santan, tapi ini rasanya pas banget, gurih, terus kacang hijaunya juga tidak keras sama sekali. Cocok banget untuk teman-teman recook di rumah karena selain untuk lauk makan, ini juga bisa untuk cemilan ketika lagi nonton bareng sama keluarga. Hari ini aku mau bikin cemilan yang ternyata bikinnya gampang banget, rasanya enak. Mau tahu gimana dan apa aja bahannya? Yuk simak videonya sampai selesai. Oke, pertama-tama kita siapkan dulu bumbunya. Ada 5 siung bawang putih, kemudian 3 butir kemiri. Aku tambahkan juga dengan 1 cm kencur, kemudian ada setengah cm kunyit. Lalu tambahkan juga dengan 1 sendok makan ketumbar bubuk atau boleh pakai yang butiran sama ya, 1 sendok makan juga. Kemudian semua bahan ini akan kita haluskan, boleh diulek manual, di chopper ataupun di blender. Nah, kalau bumbunya sudah halus seperti ini, selanjutnya ini kita sisihkan dulu. Selanjutnya siapkan juga wadah besar atau baskom, masukkan 500 gram tepung beras. Aku pakai yang 1 kemasan utuh seperti ini ya, kita masukkan dulu semuanya dan tambahkan juga dengan 2 sendok makan tepung tapioka. Ada sekitar 10-15 lembar daun jeruk, kita iris tipis-tipis, jangan lupa untuk batang tengahnya dibuang ya teman-teman. Untuk seasoningnya tambahkan 1,5 sendok teh garam, 1,5 sendok teh kaldu bubuk, sementara takarannya segini dulu, nanti kalau kurang kita tambahin lagi. Masukkan bumbu yang tadi sudah dihaluskan, kemudian tambahkan juga dengan 1 butir telur. Kemudian di sini aku sudah siapkan 1 bungkus santan instan atau setara dengan 65 ml, kita masukkan dulu semuanya. Aku juga sudah siapkan sekitar 600-700 ml air biasa, air matang atau air minum. Kita masukkan secara bertahap ya teman-teman, supaya nanti kita bisa mengatur konsistensi adonan yang kita inginkan. Nah, di sini aku masukkan dulu secukupnya, kemudian kita bantu aduk lagi menggunakan whisk atau boleh pakai spatula. Kita masukkan lagi airnya pelan-pelan aja, gak usah terburu-buru supaya nanti bisa pas ya teman-teman takarannya. Aduk sampai semua bahan tercampur rata. Nah, kalau masih susah seperti ini, artinya kita harus menambahkan air. Ini totalnya aku pakai sekitar 700 ml ya. Tapi nanti disesuaikan lagi dengan kondisi tepungnya teman-teman. Tidak selalu sama 700 ml, tapi antara 600 sampai 700 ml. Nah, di sini aku sudah siapkan 100 gram udang rebon. Ini sudah dicuci bersih menggunakan air panas sekitar 2-3 kali. Berbeda dengan peyek kacang, kalau udang rebon bisa langsung kita masukkan semua ke dalam adonan. Lalu kita aduk lagi sampai tercampur rata. Di tahap ini teman-teman harus mengoreksi rasanya supaya nanti bisa pas ya. Nah, setelah dicicipi ternyata adonanku kurang asin, kurang gurih, jadi aku tambahkan lagi setengah sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh garam, kita aduk lagi sampai tercampur rata. Kembali lagi ya teman-teman, aku ingatkan, jadi kan kita seleranya berbeda, teman-teman harus mengoreksi rasanya supaya nanti bisa pas dan hasilnya bisa lebih enak.
Nah, di sini aku juga menambahkan sekitar setengah sendok teh micin atau penyedap rasa ya teman-teman. Kembali lagi ke selera teman-teman, pokoknya dipaskan saja dengan selera teman-teman. Kalau sudah pas, kemudian kita siapkan wajan dengan minyak yang banyak. Kalau minyaknya sudah panas, langsung aja kita siramkan adonan dari pinggir bagian atas wajan seperti yang ada di video ya teman-teman. Oh ya teman-teman, aku juga mau share pengalaman aku bikin peyek. Jadi bikin peyek itu tidak selalu 100% sama resepnya dengan yang ada di YouTube ya teman-teman. Biasanya yang berbeda itu terletak pada jumlah air atau jumlah bahan cair dan juga jumlah seasoning dari kaldu bubuk dan juga garam. Karena kelembapan setiap tepung itu berbeda dan juga belum tentu besar dari telur yang kita pakai itu sama. Meskipun kita melihat resep-resep di YouTube atau di tempat lain, kita juga harus tetap memodifikasi adonan kita supaya nanti bisa pas. Terus gimana caranya? Nah, kalau misalnya pengalaman pribadi aku, biasanya setelah adonannya sudah selesai kita buat, kita panaskan dulu minyak secukupnya, kemudian masukkan sekitar setengah centong atau 1 centong sayur. Lalu kita goreng peyeknya seperti biasa dan nanti hasilnya bisa kita evaluasi. Biasanya nggak selalu langsung sempurna hasil jadinya, bisa jadi masih terlalu keras atau terlalu tebal, artinya kurang bahan cairnya atau kurang garam, kurang kaldu bubuk. Jadi benar-benar harus kita koreksi dari gorengan uji coba itu. Jadi takaran yang tadi aku tulis atau takaran yang nantinya aku taruh di description box itu nanti teman-teman harus koreksi lagi, jangan 100% percaya ya teman-teman, karena harus tetap dievaluasi lagi di adonan yang teman-teman buat nantinya. Oke, lanjut ya teman-teman. Jadi setiap habis selesai menggoreng, usahakan minyaknya dibersihkan dulu pakai saringan. Jadi nanti minyaknya bisa bersih kembali. Nah, di sini aku bikin ukurannya yang agak besar. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bikin ukuran yang agak kecil, disesuaikan saja jumlah adonan yang akan dibuat ya teman-teman. Karena jumlahnya yang cukup besar, jadi di sini aku cuma memasukkan 2 kali adonan. Karena di sini aku tidak memakai wajan anti lengket, jadi kita harus bantu siram-siramkan minyak di bagian atas pinggirnya supaya nanti bisa turun sendiri adonannya ya. Nah, kalau sudah turun seperti ini, biarkan dulu sampai matang secara sempurna. Ini tidak kita balik ya teman-teman, jadi cukup ditekan-tekan saja supaya tingkat kematangannya bisa merata. Kalau dirasa minyaknya sudah tenang, tidak berisik, dan warnanya juga sudah kecoklatan, artinya sudah matang dan bisa kita angkat, lalu kita tiriskan. Dan udah deh, jadi ini dia hasilnya dari setengah kilo tepung beras. Jadinya sebanyak ini, bener-bener banyak banget loh teman-teman. Nah, dari satu adonan ini aku mendapatkan hasil sekitar 946 gram. Hasilnya super banyak banget. Bentuknya cantik, tipis, dan juga denger deh suaranya. Tuh denger ya teman-teman, hasilnya Masya Allah super dupernya banget. Ini tuh sama sekali nggak keras, percaya deh teman-teman. Nggak cuman bentuknya aja yang cantik, warnanya juga cantik banget, keemasan. Terus dari teksturnya nggak usah diragukan lagi ya. Tadi teman-teman udah dengar kalau ini hasilnya renyah banget. Rasanya juga pas, nggak keasinan sama sekali, gurih, pokoknya enak banget dan recommended banget untuk teman-teman coba di rumah. Peyek rebonnya super duper enak banget, recommended banget untuk teman-teman coba di rumah. Rasanya enak, teksturnya renyah banget, cocok untuk cemilan ataupun juga buat teman makan. Catatanku cuma satu, tolong dikoreksi rasa dan juga teksturnya di gorengan yang pertama kali, supaya nantinya teman-teman bisa mendapatkan hasil yang sempurna seperti ini. Hai semuanya, Assalamualaikum. Nah teman-teman dengarkan suara kriuknya tadi. Kali ini aku mau share video resep tentang peyek yang renyahnya menantang. Kenapa aku sebut menantang? Alasannya nanti ada di akhir video. Mau tahu gimana prosesnya? Yuk simak videonya sampai selesai. Oke, kita siapkan bumbunya. Ada 6 siung bawang putih, 4 butir kemiri, 3 cm kecur. Dan bawang putihnya itu agak banyak karena size-nya kecil ya teman-teman. Jadi nanti disesuaikan saja dengan banyaknya tepung yang akan kita buat. Kemudian bahan-bahan ini akan kita haluskan kurang lebih nanti hasilnya seperti ini, lalu kita sisihkan. Kemudian di sini aku sudah siapkan daun jeruk, ini masih fresh banget, baru dipetik dari pohon. Selanjutnya kita akan potong-potong, tapi sebelumnya kita pisahkan dulu tulang daunnya ya. Setelah tulang daunnya kita buang, selanjutnya daun jeruk ini akan kita potong setipis mungkin. Jadi menurut aku pribadi, semakin banyak daun jeruk yang kita pakai, rasanya akan semakin enak. Kalau sudah selesai, kita lanjut ke kacang tanahnya. Di sini aku sudah siapkan 250 gram kacang tanah, kita potong menjadi 2 bagian seperti ini supaya nanti matangnya bisa lebih cepat. Lanjut, siapkan 500 gram tepung beras. Di sini aku pakai semua tepung berasnya 1 bungkus. Masukkan ke dalam baskom. Selanjutnya kita akan masukkan juga bumbu halusnya tadi.
Lalu juga tambahkan garam dan juga ketumbar. Untuk takarannya kembali lagi disesuaikan dengan selera teman-teman semua. Dan aku juga sudah siapkan 1-2 bungkus kaldu bubuk. Di sini aku tuang dulu 1 bungkus, nanti kalau misalnya kurang bisa ditambah lagi. Selanjutnya aku sudah siapkan 500-600 ml santan. Santan ini aku dapatkan dari setengah butir kelapa, boleh pakai santan instan. Kemudian tambahkan dengan 2 sendok makan tepung tapioka. Tepung tapioka ini akan membuat tekstur dari peyeknya jadi menantang. Jadi tidak lembek, keras banget, tapi dia ada kotuk-kotuknya. Mudah nggak teman-teman? Nah, air santannya tadi aku tuang dulu 500 ml, kemudian kita aduk sampai tercampur rata. Ada yang lupa, kita masukkan dulu 1 butir telurnya, kemudian ini kita aduk sampai tercampur rata. Kurang lebih nanti teksturnya kental, tapi tidak terlalu kental, cair juga tidak terlalu cair. Jadi pas kira-kira seperti ini ya teman-teman. Nah, kita akan ambil beberapa centong sayur adonannya ini ke dalam mangkuk yang lebih kecil. Jadi nanti kita siapkan daun jeruk dan juga kacang secukupnya. Kita masukkan ke mangkuk kecil ini. Jadi adonan yang akan kita goreng adalah adonan yang ada di mangkuk kecil ini ya. Selanjutnya siapkan minyak yang sudah dipanaskan, menggunakan api sedang cenderung kecil boleh. Dan ini usahakan minyaknya banyak. Sebelum menuang adonan, minyak ini disiramkan ke bagian pinggir-pinggir dari wajannya ya teman-teman, supaya nanti si peyeknya ini bisa meluncur secara sendirinya. Ini karena minyaknya kurang banyak, jadi aku bantu siram-siramkan ke bagian pinggir dari peyeknya. Selanjutnya nanti akan meluncur dengan sendirinya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi dia mudah lepas, tidak lengket. Dan pada penggorengan ini aku tidak membalik adonan. Jadi misalnya teman-teman mau dibalik monggo, tapi tidak dibalik pun dia bisa matang secara sempurna seperti ini. Kalau warnanya sudah coklat golden brown seperti ini, bisa kita angkat. Nah, ini dia hasilnya, Masya Allah cantik ya teman-teman. Lanjut kita akan lakukan sampai semuanya selesai. Sebelum dimasukkan ke wajan, ingat selalu aduk adonannya ya, supaya tidak mengendap di bagian bawah. Tuang adonan meluncur dari pinggir atas wajannya, kira-kira sama seperti yang ada di video. Nah, seperti itu kira-kira. Membuat peyek ini sebenarnya gampang-gampang susah, dibilang gampang banget juga enggak, dibilang susah banget juga enggak. Tapi nanti kalau misalnya sudah menemukan adonan yang konsistensinya pas, nanti akan jauh lebih mudah. Jadi jangan takut untuk mencoba ya teman-teman. Tandanya sudah matang, itu minyaknya tidak berisik, jadi gelembung-gelembungnya juga sudah berkurang banyak. Kalau sudah matang bisa kita angkat lalu tiriskan. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Udah deh, jadi ini dia hasilnya peyek kacang yang renyahnya menantang. Hasilnya cukup banyak, dapat 1 toples yang ukurannya besar. Dari 500 gram tepung beras menghasilkan sebanyak ini. Warnanya cantik banget, golden brown keemasan seperti ini. Kacangnya juga bisa menyebar secara sempurna, secara rata. Daun jeruknya juga menyebar banyak banget. Aku suka yang seperti ini. Dan untuk bentuknya juga unik, membentuk sebuah pulau ya. Seperti inilah kira-kira, lucu ya. Kenapa tadi aku bilang resep ini adalah resep peyek yang renyahnya menantang? Karena tadi kita pakai tepung tapioka. Nah, tepung tapioka ini bisa membuat si adonannya sedikit lebih keras. Tapi yang bukan yang keras banget ya. Jadi renyah tapi tetap ada sensasi kerasnya. Jadi resep ini bukanlah resep peyek yang renyahnya gampang hancur ya teman-teman. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih ya udah nonton videonya sampai akhir. Selamat mencoba, semoga berhasil. Wassalamualaikum, bye. Jangan lupa like, share, dan subscribe.